Sebagian bisa lewat saran sami, kita mohon uraiannya. Om Swastiastu. Sedherek kita ngawitin, jadi saran sami, aturan pujo pangastuti lahir sesuunan sami dumugi pertemuan raihna ini memanggihin kerajaan Karahayu. Tapi dadanya saran sami pemekas satu dari Musbayan titian selaku pimpinan anggota Dewan Riki mengirim aturan Raja Rau. Selamat datang di rumah rakyat di sini. Rahina mangkin tadi penumaya Ratu Bidadari Pasubayan Rau tadi soal aturan Ranjing Riki talar sampun kesangro untuk anggota dewan menawi direk jatah tahun ini mungkin sampun termasuk pimpinan sampun 37 orang termasuk aspirasi yang diterima oleh hampir penuh anggota dewan. Tangan ilmun. Agar tahu menawi bulan lalu sama dan presiden sami yang adalah pengrauh rakyat dane santukan bahwa kunika winten acara keluar daerah. Nah sedereng mulai niki amaturan winten ngajeng bungahan dulu. Ade mangkin didiang sampun siaga niki sareng anggota dewan sami jaga mirangan aspirasi Ratu Dane Rahina Rau Haidan Mangkin. Ini andika urusan tadi sebagai senin walinin urusan. Oke, kita ingin awalnya nih ya. Kami senang itu. Om Swastiastu. Menjadi waktu yang lainnya saya bisik meniki serang kami status memangkukan kelahiran kerajaan. Ini ajang pimpinan DPRD Bali sekarang ini anggota DPRD Bali serang kami seribu mati orang yang tiga. Sabun ikut tanggal macam lempet tanki di diam.
Dani di rukun desa adat, Dani ngeranjing ring Pasubayan, desa adat, Pekraman Bali tolak reklamasi, asapun ketahuan wenten perwakilan desa adat, Dani sampun sido ledang ujau ketika lamang puniki dan saking pemegang mandat teknis Pasubayan, Dani sampun sido kalau tinggal mangkin puniki. Tolak reklamasi Pulau Bidadari kami sampai rumah iwan yang seringkala bercerita niki ngaturan dah hati susun memajang ring pimpinan DPRD kalau kami sampun sido puniki mengabdi cedala mahawinan dalam mangkin puniki sido tiang dalam sami puniki masa dua puniki sekali pengajar aja adat Bali ke pos mana dua bertatap muka nabi sanidados kesejahteraan menuju pos sido kecinaya untuk reakukan puniki tatap muka puniki wantah dasar sekolah menjadi dasar wajah mulati tertujuan sangat kecil rekala sangat baca puniki yang dijangan dengan Indonesia untuk punin kami media wenten untuk bisa mudah memahami. Jadi dalam kesempatan yang sangat baik ini dia menyampaikan terima kasih karena sudah diberikan waktu untuk bisa bertatap muka sehingga apa yang menjadi tuntutan daripada masyarakat adat Bali yang ada dalam Pasubayan yang notabene adalah rakyat Indonesia yang ada bertempat tinggal di tanah Bali ini bisa ditindaklanjuti oleh DPRD Bali sebagai wakil daripada rakyat Bali. Jadi dalam kesempatan ini tidak ada negosiasi yang kami lakukan, tetapi ada bagaimana komitmen daripada anggota DPRD terhadap tuntutan yang kami ajukan pada tanggal 25 September 2016 lalu. Jadi sebelum itu kita melakukan, kita kenalkan siapa desa adat dan bagaimana Pasubayan itu supaya bisa mendapatkan gambaran sedikit untuk bisa dipahami. Sekalipun dalam media sudah banyak diungkap, disampaikan, tetapi alangkah bagusnya dalam tatap muka ini kita bisa sampaikan saling mengenal. Jadi Titiang Wayan Swarse, Titiang selaku koordinator Pasubayan Desa Adat Pekraman Bali tolak reklamasi. Jadi tidak ada ketua dalam Pasubayan, tidak ada pimpinan dalam Pasubayan. Karena dalam hukum adat Bali tidak ada manggala adat di atas manggala adat yang lain. Jadi Pasubayan ini adalah supaya adalah ikatan moralitas. Karena kita menapaki tanah yang sama, ada hal yang kita perjuangkan bersama-sama, terlebih ada gejolak di tatanan masyarakat adat Bali. Dalam Pasubayan ini ada 39 desa adat Pekraman yang sudah tergabung dalam Pasubayan ini. Jadi ada 4 di Kabupaten Karangasem, Desa Adat Culik, Desa Adat Seraya, Desa Adat Kesedahan, dan Desa Adat Pupuk. Kemudian yang ada di Kabupaten Gianyar, Desa Pekraman Sukawati, Desa Pekraman Lebih, Desa Pekraman Kramas, Desa Pekraman Medahan, Desa Pekraman Cucukan, Desa Pekraman Lembeng, dan Desa Pekraman Ketewek. Lalu yang ada di Kota Madia Denpasar, yaitu Desa Pekraman Kesiman, Desa Pekraman Sanur, Desa Pekraman Bintang, Desa Pekraman Penyaringan, Desa Pekraman Sidekali, Desa Pekraman Sesetan, Desa Pekraman Denpasar, Desa Pekraman Serangan, Desa Pekraman Pemoka, Desa Pekraman Pedungan, Desa Pekraman Kepawang. Jadi itu sudah tergabung dalam di Kota Madia. Kemudian yang selanjutnya di Kabupaten Batu ada Desa Adat Kudu, Desa Adat Canggu, Desa Adat Perahu, Desa Adat Kerobokan, Desa Adat Seminyak, Desa Adat Legian, Desa Adat Tutur, Desa Adat Kelang, kemudian Desa Adat Tuban, Desa Adat Kedonganan, Desa Adat Himarang, Desa Adat Bualu, Desa Adat Tanjung Benua, dan Desa Adat Pungasa. Dan lupa satu Desa Pekraman Sumatera ada di Kota Madia Denpasar, dan Desa Pekraman Tanjung Buka, Desa Pekraman Adat juga ada di Kota Denpasar. Jadi total itu ada 39 desa adat, desa Pekraman yang tergabung dalam Pasubayan. Dalam Pasubayan ini, selain daripada semua komponen
yang ada dalam 39 desa adat. Saudara kami, kewajiban kami, siapapun yang ada di Tanah Bali yang memperjuangkan hal yang sama, yaitu menolak reklamasi di kawasan suci Pulau Benoa, ada bagian daripada kami. Jadi selain daripada komponen desa adat yang ada di 39 desa adat itu, ada ratusan seketurungan yang tergabung dalam Pasupaya ini. Sekalipun desa adat, desa pekalongan yang belum mengambil keputusan tertulis untuk menyatakan penolakan. Demikian juga ada komponen-komponen lain yang memang kami jadikan untuk bagian untuk berjuang bersama-sama menolak reklamasi Pulau Benoa. Jadi dalam Pasupaya ini ada satu ikatan moralitas. Kami bukan suatu organisasi politik. Kemudian ini semata-mata ada sebagai suatu sekindih rintangan peletakan, membela parti terhadap tanah kelahiran, memperjuangkan hal yang sama, kemudian menolak reklamasi yang bertentangan dengan kepatutan di Tanah Bali, yaitu kebenaran dan keadilan. Jadi pada hari ini Bapak Ibu sekalian, para anggota DPRD yang memang menjadi wakil rakyat kami berhadapan dengan banyak rakyat yang diwakili oleh berdesa adat saat ini. Karena tugas kami, tanggung jawab kami dalam desa adat desa pekalongan adalah mudah-mudahan sama dengan tugas yang Bapak Ibu ambil dalam sebagai perwakilan rakyat dan semesta di Republik Negara Republik Indonesia ini. Karena kami juga adalah wakil kepada masyarakat adat kami untuk memperjuangkan apa yang menjadi keputusan dalam parlemen desa adat kami. Kemudian menyampaikan kepada siapapun itu dalam awal-awal disebut dengan bertemu Risa Kosil bertemu dengan pihak manapun untuk memperjuangkan baik dengan diplomasi maupun dengan penyaluran aspirasi dalam kumpulan-kumpulan individu. Karena adat Bali itu ada juga. Satu, secara lembaga adat kami mewakili dengan segala keterbatasan kami. Ada sebagai satu lembaga adat di Tanah Bali ini dengan segala keterbatasan yang ada. Kemudian yang kedua, ada sebagai kumpulan banyak individu yang tidak terbatas dengan kehendaknya. Itulah sebenarnya gerakan kami. Jadi pada hari ini kami dalam posisi yang sama, seharusnya sama dengan Bapak Ibu sekalian di anggota DPRD ini. Kami mempunyai suatu tanggung jawab. Kalau bukan berdesa adat yang turun ke jalanan mendampingi puluhan ribu, bahkan lebih daripada 50.000 massa di lapangan, siapa lagi yang akan bisa menjaga itu? Di tengah-tengah tidak ada pendampingan daripada pemerintah daerah, baik legislatif maupun eksekutif. Bagi kami tidak ada pendamping. Tapi sementara Tanah Bali ini masih mempunyai berdesa adat. Di atas berdesa adat cuma ada satu saja. Itu sesuatu kayaan tiga jaga sekali. Itu sesuatu kayaan jalan Bali. Bapak Ibu jangan pernah berpikir bahwa berdesa adat ini ada tujuan-tujuan politik, ada tujuan uang, tidak ada sama sekali. Kami ini ada menyuarakan apa yang kami yakini. Ada seorang berdesa adat adalah bukan seorang pejabat, tetapi orang yang diberikan satu linggih dalam desa adat peperangan ini. Ada linggih, ada kewajiban moral kami, ada dharma sesana. Segala sesuatu pembicaraan perbuatan pikiran yang bertentangan dalam masa sana akan menimbulkan alpako, kualat, alpako bahasa Indonesia kualat. Alpako ada 4, atas dasar bakti guru, catur guru. Alpako yang pelan-pelan adalah alpako yang guru swadian disalahkan oleh semesta ini. Jadi yang memberikan hal ini yang sudah saatnya ada di Tanah Bali. Mudah-mudahan pada hari ini bisa menghasilkan suatu tindak lanjut dengan apa yang kami perjuangkan. Kami telah menyampaikan tanggal 25 September. Ada 8 pernyataan kami yang semuanya ada satu. Mohon kepada DPRD Bali untuk merekomendasikan kepada Presiden untuk mencapai Perpres nomor 51 tahun 2014 mengembalikan Pulau Benoa sebagai kawasan konservasi. Yang kedua adalah merekomendasikan kepada Gubernur Bali untuk menerbitkan hal yang sama, untuk membatalkan Perpres 51 2014. Kemudian yang ketiga adalah meminta kepada Gubernur Bali untuk bisa membatalkan apa yang telah dikirimkan oleh Gubernur Bali pada tanggal 23 Desember tahun 2013 dengan mengembalikan Pulau Benoa sebagai kawasan konservasi. Jadi hal yang sangat sederhana kami minta, dan semua ada dalam kewenangan Bapak Ibu di anggota DPRD Bali. Kami tidak pernah menuntut lebih. Hanya yang kami tuntut adalah biarkan Pulau Benoa sebagai kawasan konservasi. Tidak ada reklamasi, tidak ada pengurusan. Bagi kami itulah mencederai kehidupan. Ada keyakinan suci kami
di kawasan Teluk Benoa. Kewajiban pendeta adat yang mempertahankan tanah itu. Tidak ada tuntutan kami untuk mengembalikan saat itu. Kalau kotor tidak bisa. Kalau memang ada yang sampai kita benar, ayo kita benar. Kenapa jadikan pulau? Jadi yang yakin Bapak Ibu anggota DPRD sudah mempelajari apa menjadi pernyataan kami, itulah komitmen kami. Mohon dimaklumi, mohon dipahami, karena itulah yang harus dilakukan oleh pemangku-pemangku adat di tanah Bali. Jadi pada hari ini kami tidak akan banyak berbicara dan kami tidak akan bernegosiasi dengan Bapak Ibu terkait dengan latar belakang pro dan kontra mungkin. Tetapi kami inginkan adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban Bapak Ibu anggota DPRD terhadap tuntutan rakyat yang disampaikan dalam rapat pernyataan dan menjadi kewajiban kami juga untuk menindaklanjuti apa yang menjadi komitmen Bapak Ibu terhadap pernyataan kami kepada masyarakat adat Bali. Sehingga Bali akan selalu tetap kondusif dan stabil. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Jadi kami mohon kami serahkan waktu ini kepada Bapak Pimpinan untuk mengkondisikan bagaimana bentuk tindak lanjut itu. Jadi mungkin dalam kesempatan ini supaya bisa mau refresh kembali apa yang menjadi tuntutan kami, supaya kita tidak salah penafsiran, mungkin dibacakan oleh koordinator ketua daripada Pak Subaya. Silakan Ketua Haji untuk membacakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Para pimpinan Dewan yang kami hormati, beserta anggota, Pak Rismanto Widya, Angge Persebaya, Sarai Nadi Pramo, Sarai Sudarau, Sarai Sumayati. Dalam kesempatan ini, saya selaku koordinator Persebaya akan membacakan apa yang sudah kami sampaikan tertulis kepada lembaga Dewan DPRD Provinsi Bali pada tanggal 25 Agustus 2016. Saat ini kami akan bacakan ulang. Kepada yang terhormat pimpinan DPRD Provinsi Bali beserta seluruh anggota DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Om Swastiastu. Menindaklanjuti aspirasi penolakan reklamasi Teluk Benoa dari masyarakat adat Bali yang tergabung dalam Persebaya Desa Adat Garis Miring Pemberangan Bali tolak reklamasi Teluk Benoa. Dengan ini disampaikan pernyataan sikap masyarakat adat Bali untuk dapat ditindaklanjuti oleh saudara sebagai wakil rakyat kami, yaitu 1. Meminta DPRD Bali merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia agar membatalkan Perpres nomor 51 tahun 2014 dan mengembalikan kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. 2. Meminta DPRD Bali merekomendasikan pada Gubernur Bali untuk membuat surat permohonan kepada Presiden Republik Indonesia agar membatalkan Perpres nomor 51 tahun 2014 dan mengembalikan kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. 3. Merekomendasikan kepada seluruh pihak, semua pihak, agar menghormati dan menghargai hak-hak adat dari masyarakat adat Bali terhadap pesisir kawasan Teluk Benoa. Poin 4. Meminta kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali agar benar-benar menjadi perwakilan rakyat Bali dalam memperjuangkan aspirasi penolakan reklamasi Teluk Benoa pada pihak manapun juga. 5. Meminta Gubernur Bali agar bersurat kepada Presiden untuk membatalkan rencana reklamasi Teluk Benoa, sekaligus meminta Presiden membatalkan Perpres nomor 51 tahun 2014 sebagai pertanggungjawaban politik atas surat Gubernur Bali tanggal 23 Desember tahun 2013 yang meminta pemerintah pusat mengubah kawasan konservasi Teluk Benoa menjadi kawasan pemanfaatan umum. 6. Masyarakat adat Bali menyatakan bahwa ini adalah murni gerakan rakyat Bali atas dasar hati nurani untuk mempertahankan kelestarian tatanan pesisir kawasan Teluk Benoa. 7. Masyarakat adat Bali menyatakan
bahwa Persebaya Desa Adat Garis Miring Pekeraman Bali tolak reklamasi Teluk Benua adalah wadah untuk memfasilitasi perjuangan masyarakat adat Bali di tengah-tengah tidak adanya pendampingan rakyat dari pemerintah daerah Bali baik eksekutif maupun legislatif. 8. Menyatakan bahwa apabila ada upaya-upaya pemaksaan untuk memuluskan pelaksanaan reklamasi di Teluk Benua dan apabila terjadi gerakan rakyat di kemudian hari, tanggung jawab berada pada seluruh komponen pemerintah daerah Bali. Demikian surat pernyataan ini. Atas perhatian dan kesadaran kami sampaikan terima kasih. Om Santi 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 Om. Demikian tadi telah dibacakan terkait dengan 8 ucap pernyataan kami dari Persebaya. Di hal ini kami serahkan kepada Bapak Pimpinan Dewan untuk bagaimana bisa menindaklanjuti hal ini sehingga menjadi komitmen daripada DPRD terhadap apa yang menjadi aspirasi adat di Persebaya. Jadi demikian Bapak Pimpinan yang kami bisa dikatakan bagaimana untuk bisa memfollow up menindaklanjuti apa menjadi alasan kami. Ya. Tapi sebentar tambahan balik. Cukup. Ini terima kasih. Satu, Persebaya sudah hadir pada waktu dan tertib. Kalau kerja mengucapkan suksema atau suksema sampung terkait rau Biki dan rumah ayam Biki. Kemudian kita sudah tangkap aspirasinya. Jadi ini murni gerakan rakyat nantinya tangkap. Kemudian intinya tolak reklamasi. Bapak Ibu sekalian, begitu surat masuk, lagi sekali saya selaku pimpin lembaga mohon maaf waktu masyarakat datang kami tidak ada tempat. Nyatanya bukan kami lari menghindar, Pak. Kenapa rakyat kami, masyarakat kami datang kami lari, malah kami terima hari ini dengan penuh DPR yang hadir pada hari ini. Itu intinya apa? Kami menghargai aspirasi yang telah disampaikan dengan baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah itu aspirasi masuk, kami juga sudah rapat di DPRD Bali ini. Jadi kami sudah rapatkan rapim. Semua fraksi yang mewakili partai politik yang ada di Provinsi Bali ini hadir. Semua komisi hadir, semua kelengkapan dewan hadir, semua pimpinan dewan hadir. Untuk itu, kami sekarang saatnya kami bacakan keputusan DPRD Provinsi Bali. Sikap pimpinan anggota DPRD Provinsi Bali terkait pernyataan sikap dari Persebaya Desa Adat Pekeraman tolak reklamasi Teluk Benua. Nomor 1, mewakili rakyat Bali. Kami menerima aspirasi saudara-saudara sekalian. Kedua, karena kewenangan untuk menghentikan rencana reklamasi Teluk Benua ada di tangan Presiden, kami siap menampung, kami siap menyampaikan, kami siap mengawal aspirasi saudara sampai ke tangan Presiden. Tidak perlu kami hantam karena sudah ada di tangan Presiden. Nah, ada 3 poin. Nomor 3, mari kita jaga agar Bali yang kita tinggal bersama ini tetap aman dan kondusif. Ditangani oleh 15 pimpinan dan kelengkapan dewan. Sekian dan terima kasih. Jadi terima kasih sudah dibacakan tadi tentang pernyataan sikap. Jadi dalam hal adat Bali maupun hukuman alat muka itu bisa menjelaskan apa yang bisa kita lakukan. Apalagi dalam tulisan tertulis, walaupun itu adalah hak daripada
Bapak-bapak sekalian, dalam poin kedua itu sudah jelas kami menerima, menyampaikan dan sebagainya aspirasi. Aspirasi yang mana? Dalam 8 pernyataan itu sudah jelas dinyatakan bahwa kami minta DPRD Bali untuk merekomendasikan tertulis kepada Presiden, kepada Bapak Gubernur. Maaf saja, kolektif kolegial itu ada di desa Pekraman. Pada saat kami menyuarakan hal yang sama, kami melihat dengan kewenangan yang kami miliki, dan Bapak punya kewenangan untuk menyampaikan hal yang sama. Kewenangan DPRD Bali untuk merekomendasikan kepada Presiden, kepada Gubernur terkait dengan pembatalan Perpres. Bapak punya hak untuk menyampaikan. Lalu apa yang disebut dengan menyampaikan aspirasi yang diambil seolah-olah mengapa? Mohon pembaikuman, mohon dijelaskan seperti apa. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu hadirin sekalian, persebaya, kita mungkin searah. Artinya saya siap mengawal, saya siap mengantar saudara-saudara. Karena menurut versi kami di DPRD Bali, ini yang bisa menghentikan ini kita Presiden Jokowi lah sekarang. Jangan ada lagi, mau kemana ini? Melihat aspirasi masyarakat kita ini. Mestinya Presiden jelas, tegas dan aspiratif melihat keadaan. Mungkin Presiden belum baca. Nah, kita belum langsung pernah bertemu Bapak Presiden. Inilah intinya, kami jangan lihat muka ini aja, tapi saya mungkin bukan saja ya. Hati saya mungkin sama dengan apa yang saya sudah buat, lihat ini terus-terus begini. Jadi intinya apa? Mari kita tanyakan langsung, kita kawal aspirasi rakyat ini. Itu tugas kami dari sini. Kami bukan penentu, kalau penentu kemarin sudah selesaikan. Kalau saya Gubernur Bali kemarin sudah selesaikan ini. Karena ini saya hanya sampai di situ dia manaskan oleh undang-undang. Jangan ragu dan salah paham. Kami sudah akan mengawal sampai mengantar. Kalau ketemu langsung dengan Presiden, Presiden sudah menangkap apa yang kita resahkan di Bali ini. Jangan di atas meja saja. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, mungkin kurang lebih saya menyampaikan. Jadi terima kasih Pak Ketua Dewan. Jadi A itu bisa apakah satu, apakah dua. Apa tak usahlah sampai terlalu jauh melihat bahwa hati partai yang kita bisa lihat, Pak. Apa juga bisa melihat, kita bisa khawatir. Ada itu humanisme, ada itu dengan masyarakat. Ya, jadi kami tidak ada membela apapun itu. Jadi jangan disalah arti. Jadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak siap untuk mengantarkan, menyampaikan aspirasi Bapak. Sedangkan tidak ada dalam lembaga dengan kapasitas kita masing-masing. Pada saat dua lembaga ada dengan DPRD ini mempunyai kapasitas yang berbeda-beda, tetapi bisa dijadikan tujuan yang sama. Ayo kita lakukan sama-sama. Apa lakukan? Bagaimana cara Bapak menyampaikan aspirasi penolakan yang sama mewakili anggota DPRD? Pun melakukan hal yang sama, malah tidak jauh-jauh hari melakukan hal yang sama. Jadi sangat sederhana sekali. Kemudian mohon untuk dipertimbangkan apakah Bapak bisa melakukan atau tidak. Tugas rakyat adalah memohon, meminta pada wakilnya untuk menyampaikan hal yang sama yang dirasakan oleh rakyat. Jadi sederhana sekali. Silakan Bapak lakukan dengan kapasitas Bapak sebagai wakil rakyat DPRD Bali. Apakah Bapak siap untuk bikin komitmen tertulis? Sampaikan komitmen tertulis itu. Kapan kami bisa menerima komitmen tertulis itu? Lagi 1 minggu, lagi 10 hari, dengan pola apa? Seperti begini. Apakah memang masa datang? Silakan kami siap. Artinya itu lebih jelas Pak. Yang disebut dengan mengatakan, kemudian menyampaikan jelas. Bapak punya kapasitas kok menyampaikan itu. Kami tidak mengatakan DPRD akan bisa mencabut Perpres 51, tetapi setidak-tidaknya ada hal lain yang Pak bisa lakukan sebagai penguat kepada Presiden. Artinya silakan Bapak lakukan kewenangan, karena
kami yakin dan sangat tahu bahwa DPRD Bali punya kewenangan untuk menyampaikan, setidak-tidaknya menyampaikan dalam bentuk rekomendasi pada Presiden. Kami sangat tahu itu. Jadi silakan lakukan itu. Kapan kami bisa mendapatkan jawaban? Kalau tidak hari ini, ya 1 minggu, 2 hari, atau ya, bertemu di sini kan itu saja. Kenapa? Ya, begitu Pak. Baik, ini aspirasi saudara sudah jelas. Ini kami antar juga dengan rekomendasi kami yang tadi tidak boleh, karena kami sudah mewakili partai-partai politik yang mewakili saudara-saudara di Bali. Saya kira sudah jelas kata kami. Ini kalau memang perlu kami lanjutkan dengan rekomendasi ini, kami kirim atau kami antar saudara-saudara sekalian menemui Presiden, sehingga apa tuntutan saudara-saudara itu jelas di sana. Jadi sudah dipahami oleh Presiden dan diputuskan sesuai bijaksana, melihat fakta di lapangan. Itu saya kira. Jadi begini Pak, dalam poin kelima disebutkan kami meminta DPRD Bali, kemudian mohon kepada Gubernur Bali untuk bisa menyampaikan surat sebagai suatu pertanggungjawaban politis terhadap surat yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Bali tanggal 23 Desember tahun 2013. Bagaimana Bapak menyikapi? Apakah menjadi satu tahapan atau jalan? Hemat kami, maaf ya, di sini Presiden itu sudah yang paling tinggi. Jadi Gubernur mungkin masih jauh di bawah. Tetapi kalau kita langsung suratnya ini saya mau kirim ke Presiden. Saya langsung kirim ke Presiden, segera saya kirim ke Presiden, termasuk aspirasi saudara ini, sehingga Presiden melihat dengan jernih. Saya itu mungkin lebih pendek jalannya pada kita kirim surat Gubernur mempertimbangkan lagi, bolak balik lagi, tidak sampai di tangan Presiden. Saya maunya langsung ke Presiden menulis surat mengampirkan aspirasi saudara-saudara sekalian ini. Jadi begini Pak, yang jauh itu biasanya gampang dilihat, susah didekati Pak. Jadi yang paling dekat cuma bukan jalan saja Pak. Jadi alangkah bagusnya kami mohon Bapak kedua-duanya lah lakukan. Bapak bersurat kepada DPR, kepada Gubernur Bali, kemudian untuk bisa membatalkan lah surat yang pernah disampaikan. Yang kedua, poin 1 dan 2 ada jelas. Bapak merekomendasikan kepada Presiden, Bapak sudah sampaikan tadi. Yang kedua, merekomendasikan kepada Gubernur untuk bersurat yang sama juga kepada Presiden. Jadi 3 Pak ya. Kalau Pak lakukan itu, satu tahun rakyat Bali mendukung Bapak. Baik, ini mungkin maknanya sama. Saya tulis ke Presiden, saya tembuskan kepada Pak Gubernur. Gubernur itu jauh di bawah Presiden. Kalau Presiden sudah setuju, selesai urusan ini. Terima kasih. Begini Pak, jadi kami tidak mau coba. Ya, ini hukuman rakyat. Kami tidak mau coba. Dalam tatanan ini kan Bapak punya sebagai legislatif dan eksekutif itu kan memang mewakili kami untuk melakukan hal-hal yang sifatnya koneksi pengawasan. Jadi Bapak keluarkan saja lah rekomendasi DPRD Bali kepada Pak Gubernur untuk bisa membatalkan surat yang tadi dikeluarkan. Dan kita menanyakan lah kenapa pernah dikeluarkan surat itu sebagai dasar untuk keluarnya Perpres kan begitu. Ya kan? Masa kami yang menanyakan itu? Kan Bapak yang menanyakan itu. Ya, jadi kalau tidak bisa dijawab sekarang, ya jangan jawab kapan kami datang ke sini, sampaikan, tertulis, itu aja Pak. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian, karena kami sudah ini rapat kolektif dia Bapak sudah tahu kan, dan kami ingin sebenarnya masalah ini cepat clear, maka kami ingin ke Presiden seperti langsung menjelaskan, menanyakan sikap Presiden. Jadi saya teruskan kepada Gubernur
Jadi gubernur itu yang lain ini sekarang betul-betul politik saya lihat ini Bang. Anda itu apa aku di bawah jauh itu bisa dibuat-buat dan lain sebagainya buatan manusia. Kalau keputusan politik presiden sudah menyatakan melihat aspirasi rakyat kali, menangkap aspirasi rakyat kali yang sekian lama ini juga gerah, kami juga gerah melihat Pak ini sebenarnya sama-sama paham dengan Bapak. Kalau presiden saya yakin-yakinnya ada di tangan presiden. Di presiden mengiyakan, menggigahkan ini selesai Pak, selesai Pak. Itu hari ini keputusan kami di sini. Terima kasih. Mungkin saya sedikit ikut berpendapat sama pimpinan. Jadi yang menjadi stressing point pembicaraan kita hari ini, dari kami dari Persaudaraan itu yang pertama yang kami inginkan adalah rekomendasi ini jelas Pak, bukan menghantarkan dan apa segalanya. Rekomendasi yang kami minta adalah meminta gubernur membuat surat permohonan kepada Presiden Indonesia agar membatalkan Perpres. Jadi isi rekomendasinya seperti itu dari DPRD kepada gubernur. Kalau menghantarkan mungkin kami berangkat sendiri juga bisa Pak. Bukan anak kecil lah, supaya ini nggak berani datang ke Jakarta perkara diterima atau tidak oleh Bapak Presiden kan itu lain cerita Pak. Tapi bukan kami tidak menghargai, kami apresiasi sekali apa yang menjadi keinginan Bapak dari pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang sudah akan menghantarkan kami. Tetapi yang menjadi penekanan kami di sini adalah Bapak ini kan lembaga resmi, lembaga dewan. Jadi keluarnya itu resmi dalam bentuk rekomendasi. Isinya pun jelas, bukan hanya menghantarkan menerima aspirasi kami yang mana yang diterima. Besok nanti ada orang yang menolak diterima juga aspirasinya, diantarkan juga ke sana kan lucu Pak. Jadi yang jelas permintaan kami dari Persaudaraan seperti ini, sikap Bapak seperti apa? Itu aja jelas. Menolak atau menerima itu silakan Bapak. Yang jelas permintaan kami berdasarkan surat yang kami ajukan meminta rekomendasi. Jelas, clear sekali rasanya. Meminta rekomendasi Bapak DPRD secara kelembagaan mengeluarkan rekomendasi kepada Bapak Gubernur, apalagi bisa kepada Bapak Presiden. Perkara Bapak Presiden nanti akan bersikap seperti apa, Bapak bilang lalali, saya rasanya tidak, Bapak Presiden kita tidak lalali Pak. Cuma mungkin masih perlu memperhatikan Pak Presiden akan mungkin mendengarkan Persaudaraan saja kalau tatanan pemerintah yang ada di Bali tidak berbicara Pak. Masa hanya gara-gara Persaudaraan demo nanti Pak Presiden akan mencabut Perpres tanpa bertanya kepada Bapak secara kelembagaan, tanpa bertanya pada Gubernur. Nah sekarang sikap Gubernur selama ini diam. Sekarang kami datang kepada DPRD, sikap DPRD secara kelembagaan, kami mau rekomendasinya. Isinya adalah seperti ini, apa bisa dipenuhi atau tidak. Sederhana sekali permintaan kami dari Persaudaraan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana kan atas aspirasi yang disampaikan oleh dari salah satu. Sudah jelas. Sikap DPRD sudah jelas, yaitu pertama bahwa kami juga sudah merespon dengan sungguh-sungguh, terbukti dengan kami melakukan rapat pimpinan lengkap. Rapat pimpinan lengkap yang maksud adalah dari unsur pimpinan fraksi yang mewakili partai, kemudian juga alat kelengkapan dan lain seperti komisi-komisi yang dimaksud. Jadi sikap resmi seperti yang diminta tadi adalah jelas bahwa DPRD akan mengawal aspirasi, mohon maaf dulu ya, kita diskusi, mengawal karena apa? Karena sebelum sikap kami diambil ini, kami juga menugaskan masing-masing pimpinan fraksi berkonsultasi dengan pimpinan partai masing-masing. Jadi oleh karena demikian, kami akan berjuang dengan sungguh-sungguh menyampaikan bahwa ada aspirasi yang kuat dari masyarakat diwakili oleh Mas Upaya untuk menolak reklamasi. Jadi itulah inti yang ingin kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Sehingga dengan demikian nanti mari kita cermati lebih lanjut. Karena semua kondisi dan situasi ini kan ada latar belakangnya. Yang tadi koordinator menyatakan tidak perlu kita bicara ke belakang. Oleh karena itulah kami mohon ditindaklanjuti secara kami. Mari kita aspirasi ditindaklanjuti kami hormati, kami jaga dengan baik. Dan kami juga di DPRD sudah melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur kami di sini untuk selanjutnya
mari kita berikan kesempatan masing-masing untuk melakukan tugasnya. Jadi itu harapan kami. Kalau kita berdebat di sini, nanti akan kemana-mana perdebatannya. Jadi kita menghormati dan sangat menghargai aspirasi dari Dedane Serangsami, dan kami juga sangat berbahagia, bersyukur kita sama-sama, terutama Dedane Serangsami, menjaga suasana kondusif di Bali ini. Kira demikian, dan terima kasih. Saya izin juga, saya selaku salah satu wakil ketua. Nama saya Ari Putra, mantan Bupati Batu, mantan Wagub Bali. Nama tentu mohon izin dari Pak Ketua dan untuk semua Serangsami. Jadi artinya sikap Dewan itu, sikap Dewan itu adalah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Aspirasi bapak-bapak itu kami akan teruskan, termasuk sikap dari Dewan seperti yang tadi sudah dibacakan, ada 3 sikap, akan dibuat surat khusus langsung pada Presiden. Dan jangan diragukan karena beliau adalah bisa ada jalur langsung kepada Presiden, sehingga nanti yang apa menjadi tuntutan saudara, aspirasi saudara itu sampai langsung pada Presiden. Nah, tentu Presiden yang akan menentukan sikap lebih lanjut terhadap Perpres 51 2014 tersebut. Jadi itu adalah sikap, ya, itu sangat sikap. Jangan kami dipaksa harus mulai segini, harus mulai ini sudah sikap resmi. Kami adalah mewakili dari seluruh komponen yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, kalau juga kami dihargai, itu adalah dengan sikap. Oleh karena itu nanti untuk membuktikan seperti apa nanti keputusan Presiden itu harus bersama. Jadi kami dalam waktu singkat tentunya membuat surat resmi yang ditandatangani langsung oleh Pak Ketua DPD dan diantar langsung ke Presiden. Jadi nanti terhadap membawa 2 aspirasi saudara dan pernyataan sikap dari DPRD langsung ke Presiden dengan surat pengantar khusus, dan itu tentu akan ada bagaimana realisasi dari Presiden. Ya kita tunggu, ya. Harus sabar menunggu, mudah-mudahan secepatnya ada. Daripada kita berdebat terhadap suatu, ya misalnya sikap yang dari teman-teman atau dari Persebaya yang ingin seperti ini harus nomor 5 begini, ya kami secara umum, ya secara umum ini adalah juga pernyataan sikap. Jadi itulah sikap kami. Kami bukan diam, kami tetap bersikap. Karena ada juga dikatakan bahwa sikap orang bisa menolak, bisa menerima, dan juga bisa diam. Itu sikap juga. Tapi kami tidak diam. Kami mengambil langkah adalah untuk meneruskan aspirasi, sebab kewenangan Bela kan kuncinya dari Perpres 1 tahun 2014. Memang dulu adanya Perpres itu, kalau tidak salah kami, karena ini membangun dulu adalah tol itu, kalau tanpa ada revisi dari Perpres, misalnya itu kan begitu, kalau tidak salah ya. Tapi kita tidak berbicara belakang, ya, tidak berbicara belakang. Ya kita tidak bicara ke belakang. Jadi artinya berikan kami kepercayaan untuk meneruskan. Ya. Jadi mohon maaf, jadi kami tidak menyambung soal ke belakang. Jadi kami ingin ke depan bahwa tunggulah dengan sabar. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi harapan saudara atau harapan kita bersama, harapan untuk bisa keputusan itu bisa segera timbul dari pusat ini langsung dari Presiden, itu akan bisa kita. Oleh karena itu tolong bersabar. Ya. Kami itulah sikap kami. Ya. Tadi ada 3 sikap, mohon juga dihargai, aspirasi juga kami terima, kami akan teruskan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, karena Bapak Ibu kalau sekalian sampun menyampaikan aspirasi, kami juga sudah menerima hari ini. Kami juga sudah memutuskan, DPR sudah memutuskan untuk meneruskan secepatnya ke Presiden. Saya kira pertemuan hari ini bisa kita akhiri. Yang ini Pak, jadi tahu-tahu Pak, kami baca-baca tentang paketnya OTF ini. Ya ada satu poin saja Pak. Jadi pengungkap materi, peminat, penguput. Oke,
adat ini adat kok sama bapak, usah selama itu lain. Lalu gini Pak, kami kita tidak ingin Bapak anggota Dewan pulang dengan pikiran macam-macam, kok itu ada yang betul. Ya. Ini Pak, kami tidak akan memaksa Bapak. Dalam adat Bali itu kan pepaksa. Ini bukan berdebat, tapi modal timbang Pak. Masa Bali modal timbang. Yang tidak mudah sama ini. Masing-masing fraksi punya rincikan di bahasa Bali-nya sangkep ya sudah rincikan Pak rencana awal pas Pak. Yang itu kalau diputuskan Pak, itu yang Pak putuskan. Karena kami akan menerima, kan Bapak yang punya komitmen. Dengan segala konsekuensi yang ada, apalagi Pak kita kan rakyat. Ada pilkada ke depan selanjutnya kerja Pak kamu mau keramot, rugi. Apa yang Pak sampaikan tadi, kami terima kasih Bapak sudah akan bersurat dengan gayanya DPRD Bali kepada Bapak Presiden. Terima kasih banyak, semua terima kasih Bapak. Ada nggak yang tidak berterima kasih ya? Terima kasih Bapak sampaikan. Ada yang poin 1 bisa kategorikan Bapak merekomendasi kepada Presiden untuk membatalkan Perpres 51, mengembalikan sebagai kawasan konservasi itu. Yang kedua, hak dan kewenangan DPRD juga memberikan rekomendasi pada gubernur untuk menyatakan hal yang sama. Pak lakukan apa tidak? Kan tanda tanya atau abu-abu bebas bicara. Nah, dia tak mau ngaku jangan Pak jawab itu. Ya, artinya Pak kan tidak melakukan tidak gitu. Kalau Pak melakukan tidak, kirim surat pada gubernur. Ayo Pak Gubernur, rekomendasikan dong untuk cabut Perpres. Pak ngomong, maksudnya puas sekali itu rakyat Pak. Ketiga, kami Pak kan mohon, karena kami kan minta kepada Bapak untuk menyampaikan kepada Pak Gubernur, ayo batalkan surat keputusan yang dulu yang telah dikeluarkan tanggal 23 Desember. Si Pak percaya itu cek. Jadi 23 Desember 2017 Pak. Jadi Gubernur kepada Presiden. Artinya kalau yang poin ketiga itu Pak bisa lakukan dan Gubernur mau membatalkan itu lebih gampang Pak untuk menggugurkan Perpres itu kan gitu. Artinya yang kedua Pak masih abu-abu mungkin, yang ketiga Pak tidak mau ya akan tidak mau tidak masalah. Kita tidak jadi kayak ini. Nah kayak ini kayak ini oleh bidang kapankah kayak itu? Itu masalah lagi Pak. Yang pola surat Pak Didi, entar Pak tidak pertimbangkan 3 itu satu aja Pak bikin. Kapan kami menerima surat itu kan kami berhak juga menerima dengan pola apa? Kita Pak tidak makin tidak menyatakan sikap kami minta kepada DPRD Bali supaya ada surat sebagai komitmen tertulis Bapak kepada kami Persebaya dan kami sampaikan kepada masyarakat adat Bali. Sehingga tanggapan masyarakat adat Bali dalam Persebaya ini terhadap DPRD Bali ini luar biasa. Dan itu aja menyelamatkan Pak masyarakat ini. Apa Pak pikir menyelamatkan yang Persebaya Indonesia tidak ada Pak, tidak ada. Jadi kalau di atas tidak ada. Dia menyelamatkan Pak masyarakat ini. Dan dia harus pilih ini Pak. Yang sekali mau atas itu lembaga Pak membalik yang boleh rakyat bergerak apa bisa apa. Tidak usah lah Pak khawatir kalau desa adat ini tidak pasti pada tanah Bali. Masih pasti Pak Persebaya ya. Kalian mungkin kalau juga soblong ini timbul perjuangan Pak. Ya, jadi kita Pak. Perjuangan akan dari kita kita jawab mungkin yang itu ini kita dan sekali penerapan lagu yang penerapan lagu itu mandi hasil mulai Pak gede penerapannya makin dan hasil lagi ada setengah kan. Tetapi jangan sampaikan pada masyarakat adat Bali ini live loh itu Pak. Kita live ini dibalik contoh ini drafting memang lain kita punya desa adat punya kemampuan untuk bisa mengkondisikan semua. Jadi kita ini silakan Pak ini Pak Tuas silakan mungkin sekaligus kalau memang tidak ada bahkan pasar memai sekaligus untuk bicara. Untuk semua Pak Ketua pimpinan DPRD kemudian anggota DPRD kami. Jadi kami segala mungkin memiliki aturan semua sampai bisa semua satu arah buat mata kita. Kemudian kami kasih deadline 10 hari lah, tentu 10 hari supaya
Dengan tertulis yang kami terima, apapun yang Pak putuskan, Indang Bapak mempertimbangkan apa yang kami sampaikan untuk Bali, luar biasa. Kalau belum Bapak bisa pertimbangkan itu menjadi keputusan DPRD, jangan apunto ya keputusan Pak. Jadi ada yang melihat tinggi dapat yang Pak Indonesia yang menempatkan ngajak rakyat, yang menempatkan kunci. Kalau besok yang berbeda, politik memperjuangkan yang menempatkan mawak itu bahasa Bali ini Pak. Pak yang menempatkan kan tapi jadi yang rakyat ini saya tahu aja. Oke, jadi mungkin tentang pemain terus yang politik yang bukan politik mendalam, kali laki yang ada semata-mata kita lakukan untuk dalam Bali baik skala maupun skala. Oke, Pak Nidang tapi pasti dia kalau ini karena Bali luar biasa Pak adalah bagian utama daripada anak Bali yang ada dulu. Jadi kita langsung leda asamayang, kita langsung mengambil kuentel dan termunggah yang serkayun leda asamayang kuentel dari itu. Mungkin menuluran atau perjuangan puniki kumati kita ngarat warung usaha itu kebetulan daya jagat Bali. Ring tanah Bali, ring tanah negara, ring negara kesatuan Republik Indonesia. Kita Pak, kita langsung leda asamayang kebutuhan yang atau tamu tadi. Oh, tadi semua. Oke, satu lagi yang tak ada bau, melalui tanda tidak mampu atau dia yang ke atau dane tadi berikut sehingga atau dia utamakan diri keputusan sementara DPRD Bali tadi satu baca dia bau, mungkin banyak kubur bentar perkembangan alih yang atur dalam diri sudah nyatu permasalahan di Om. Kalau kata-kata puas kan masih jauh ya. Tapi bagaimanapun juga kita harus tetap bisa menghargai karena yang datang sini adalah adat bagi satu lembaga adat Bali. Jadi kita bisa menghargai itu. Tapi tuntutan kita tetap adalah bagaimana DPRD Bali ini bisa bersikap tegas. Tadi kan masih abu-abu. Kemudian masih mengantarkan, kemudian mendampingi itu kan bahasa abu-abu. Yang kita inginkan adalah DPRD Bali bersurat sebagai bentuk rekomendasi bagi penguatan di pemerintah daerah kepada Presiden untuk membatalkan Perpres 51 2014 dan mengembalikan sebagai kawasan konservasi. Kemudian kedua adalah merekomendasikan juga pada gubernur untuk melakukan hal yang sama. Kemudian minta pada gubernur Bali untuk bisa mau sebagai bentuk pertanggungjawaban politis terhadap surat yang telah dikeluarkan. Kemudian tanggal 23 Desember 2013. Tapi kan yang poin 2 dan 3 tidak dijawab dengan jelas. Tapi kami tetap memberikan suatu bentuk penghargaan bahwa ini adalah suatu budaya dialog dijalin antara adat sebagai penolak reklamasi dengan pemerintah dalam hal ini adalah legislatif. Deadline 10 hari itu tadi? Iya, jadi kita karena masih belum jelas kapan dilakukan, kemudian kami kasih deadline apakah 10 hari itu bisa mempertimbangkan lagi yang poin 2 dan 3 itu yang belum terjawab bagi kami adalah belum terjawab dalam surat yang diberikan pada hari ini. Jadi kan beliau kan bisa mempertimbangkan. Kita kasih deadline lah. Nanti mungkin menjelang keluar kita surat lagi apakah ada perubahan terhadap putusan diambil pada hari ini. Apakah jika kalau tetap keputusan hal yang sama yang diberikan oleh anggota dewan, apa yang akan dilakukan dari Persebaya? Rakyat kan bisa menilai. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Persebaya ini tetap berjuang untuk menuntut menolak reklamasi. Jadi kalau memang DPRD Bali-nya mau menjadi bagian daripada kami bersama-sama dengan kami adat Bali untuk perjuangan hal sama, ya sih bagus. Tapi kalau pada saat dia abu-abu kemudian tidak jelas, kami pun punya cara untuk menunjukkan bagaimana menolak. Jadi kan begini, kalau saya boleh menambahkan sedikit kan, yang kita minta sini kan kita kemarin tanggal 25 kan memberikan secara resmi surat pernyataan, bersurat secara resmi. Jawaban resminya apa dari apa yang kita minta? Kan itu pertama. Karena itu adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat adat Pasubaya. Kita harus memberikan jawaban atas apa yang kita lakukan kepada
tanggal 25 Desember Agustus kemarin. Itu pertama. Terus yang kedua, kami di sini jangan sampai ada pemelintiran isu lagi. Pesubayan tidak pernah memaksa. Tidak ada memaksa seperti yang disampaikan oleh Jero Wayan Suwarso tadi. Tidak ada memaksa, hanya ingin mendapatkan jawaban sikap politik Anda selaku anggota Dewan di Bali seperti apa. Apakah Anda ada posisi kami, posisi di sana, atau abu-abu, atau saru geremang? Sekarang kan saru geremang menurut kami. Kami berhak mengatakan itu saru geremang. Kenapa? Karena jawaban yang kita minta itu masih mengambang-ambang. Kalau bahasa menghantarkan, mendampingi, itu kan bahasa meninabukan menurut kami. Maka berikan bahasa yang tegas. Rekomendasi yang kami minta, kalau memang tidak bisa mengeluarkan rekomendasi, ya katakan nggak bisa mengeluarkan rekomendasi. Itulah sikap politiknya. Itu yang ketegasan itu yang kami minta. Jadi seperti itu kurang lebih. Tapi selama ini belum ada surat apapun dari DPR. Belum, baru hari ini kita sampaikan begini dan bagi kami juga abu-abu kan, mengambang kan. Jadi ada hal yang harus dibicarakan lagi kalau mau kan. Ya.